bahaya sekali kalau Panglima TNI Yudo Margono kembali melanjutkan posisi Panglima TNI di masa eh, kampanye pemilu. Situasi pasti panas ya, apalagi ini kan tidak ada incumbent lagi Bung Hersu ya, yang tampil adalah orang-orang baru yang menjadi calon pemimpin nasional. Jadi saya kira peluang Yudo kalau kasus ini bisa kemudian dievaluasi juga oleh Komisi 1 pasti akan meminta pertanggungjawaban apa maksud pernyataan piting saja rakyat yang ngeyel kan kira-kira begitu. Ya. Mestinya ini kan didekati dengan pendekatan yang humanis gitu ya. Pendekatan humanis, kemudian ini juga rakyat kita. Saya kira eh, pernyataan Yudo ini akan dievaluasi menjadi masalah juga Bung Hersu kalau kemudian usia dia diperpanjang dengan pernyataan-pernyataan ini akan ada penolakan-penolakan terutama juga dari DPR. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin sebagian besar Anda ini sekarang lagi heboh soal video viral dari Panglima TNI ya, yang saya baca beritanya macam-macam itu kalau di media sosial disebut Panglima perintahkan prajuritnya piting warga Rempang dan sebagainya macam-macam lah itu ya. Kita akan ngobrolin soal ini soal perpanjangan usia masa jabatan dari Panglima TNI dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang pada bulan-bulan ya akhir tahun ini, pada bulan November ini nanti akan mereka masuk di masa pensiun ya, baik eh, Laksamana Yudo Margono maupun juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Dan seperti biasa soal ini saya ajak Anda untuk ngobrol dengan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bung Hersu ya? Sehat-sehat. Wah, ini kelihatannya lagi outdoor ya, lagi OTW ya di Iya, perjalanan. iya, Ya, iya. ya. Jadi masih di kendaraan ini Bung, nggak apa-apa Yes. ya? Oke, nggak apa-apa. Kita ngobrolin sebentar. Kan Sabtu lah. Sabtu kan kita santai-santai aja ngobrolnya ya. Iya, oke. Oke, itu tadi memang lagi rame, Bung Ginting ya, soal video Pak Yudo Margono. Tapi sebenarnya fokus kita bukan itu deh. Kita akan ngobrolin soal perpanjangan masa jabatan keduanya ini, Bu. Iya, iya. Eh, kita tentu mengacu juga pada upaya yang dilakukan Kepala Badan Pembinaan Hukum ya, Hmm. Laksamana Muda Kresno Buntoro yang Hmm. mengajukan judicial review Undang-Undang TNI terutama pasal 53 eh, yang membahas tentang usia pensiun perwira TNI yang semula dari 58 tahun akan diajukan menjadi 60 tahun. Kemudian yang bintara dari 53 tahun menjadi 58 tahun. Kita tahu bahwa eh, dalam sidang kemarin Mahkamah Konstitusi juga meminta perbaikan. Jadi diminta perbaikan sampai dengan 20 September ini, Bung Hersu. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi karena sebenarnya uji materi ini sudah diajukan sejak tahun 2021 saat Panglima TNI-nya masih Jenderal Andika Perkasa. Hmm. Permintaan untuk segera pemegang undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk memperbaiki ternyata tidak direalisasikan sampai 2023 ini. Hmm. Jadi sepertinya menjelang pemilu ini ada upaya mendesak yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini Kababinkum. Nah, apa yang terjadi jika kemudian eh, kemungkinannya MK itu ada bisa saja menyetujui usia pensiun perwira menjadi 60 tahun. Atau jalan tengahnya seperti kepolisian, jika dibutuhkan, jika ada perwira yang dibutuhkan bisa sampai 60 tahun. Artinya tidak semua menjadi 60 tahun, tetap 58 tahun, kecuali untuk yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan biasanya Jenderal Bintang 3 atau Jenderal Bintang 4. Nah, kalau melihat hal ini, kelihatannya ada pesimisme dari Laksamana Yudo yang mengatakan bahwa saya kan akan pensiun
pada Desember ini, yang bersangkutan Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman memang akan pensiun bersamaan pada tanggal 1 Desember 2023. Nah, di saat yang bersamaan juga pada tanggal 28 November itu sudah dilakukan kampanye pemilu. Makanya idealnya menurut saya, idealnya adalah pergantian Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI adalah 3 bulan atau paling nggak 2 bulan menjelang pelaksanaan kampanye pemilu. Jadi setidak-tidaknya di bulan September inilah pergantian kedua posisi strategis itu. Kita tahu bagaimana Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, mengatakan ada opsi perpanjangan usia pensiun, pasti yang dimaksud adalah perpanjangan usia pensiun Yudo Margono atau Dudung Abdurrahman, keduanya atau salah satu. Nah, kalau melihat seperti ini, maka peluang Jenderal Dudung Abdurrahman itu sesungguhnya paling tipis dalam pengertian kalau tidak dilakukan opsi perpanjangan masa pensiun. Karena kalau Yudo memang sudah pada puncaknya, sudah pernah menjabat Panglima TNI. Saya kira semua kepala staf angkatan itu punya ambisi dan itu wajar menjadi Panglima TNI. Dalam hal ini, Dudung Abdurrahman yang masanya kritis apakah bisa lanjut perpanjangan atau tidak, dan juga Kasau Marsikal Fajar Prasetyo. Namun Fajar Prasetyo juga sekitar 6 bulan lagi pada April atau Mei 2024 akan segera pensiun. Maka kemudian jika opsi perpanjangan usia pensiun itu dikabulkan, maka dalam rentang September Oktober ini, maka Dudung Abdurrahman justru yang paling berpeluang jika itu dilakukan perpanjangan. Nah, opsi perpanjangan usia pensiun ini tentunya dibaca bahwa ini ada pesan dari istana. Istana ingin ada keberlanjutan bagi Jenderal Bintang 4 yang akan menduduki posisi Panglima TNI. Disinilah Jenderal Dudung Abdurrahman masih punya kesempatan walaupun tipis. Tinggal kemudian kapan MK akan memutuskan hal itu. Ini diberi waktu pada 20 September. Jadi ada rentang waktu barangkali akhir September itu adalah penentuan Bung Hersu. Kalau kemudian diketok palu disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka Dudung Abdurrahman menurut saya yang paling senior dalam pengertian memang bersama Marsikal Fajar Prasetyo sama-sama lulusan Akademi TNI 1988B. Nah, tapi kalau eh, Dudung tidak diperpanjang, maka penggantinya para Jenderal Bintang 3 ini punya peluang besar. Dengan catatan juga Fajar Prasetyo ini sudah 3,5 tahun menjadi Kasau, Bung Hesu. Kepala Staf Angkatan Udara. 3,5 tahun saya kira udah cukup lama dan dia potensi juga diganti. Sementara Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, menurut saya agak tipis Kak untuk menggantikan eh, Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI karena belum ada sejarah dari Angkatan Laut ke Angkatan Laut kecuali dari Angkatan Darat ke Angkatan Darat dari Jenderal Muldoko kepada Jenderal Gatot Nurmantio. Jadi kita bisa lihat peluang itu ada pada perwira bintang 3 Angkatan Darat dan perwira bintang 3 Angkatan Udara. Siapa itu? Tentu kalau memilih yang senior, ada Letnan Jenderal Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga kemudian ada Letnan Jenderal Rudianto, Kepala Bais TNI. Itu kalau mau ambil yang senior, 89. Kalau yang tengah ada, misalnya eh, lulusan 1991, di situ ada Nyoman Santiasa itu Korsahli Kepala Staf Angkatan Darat dan juga yang lebih berpeluang adalah Letnan Jenderal Agus Subianto sebagai
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian juga eh, ada Letnan Jenderal Teguh Pujo Sesmenko Polhukam. Lalu yang junior, jika itu juga ingin dipaksakan, masih ada Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak dan juga sebagai Panglima Kostrad dan juga Letnan Jenderal Richard Tampu Bolon sebagai Panglima Kogab Wilhan III di Indonesia Timur. Itu untuk yang angkatan darat. Lalu bagaimana dengan angkatan udara? Saya melihat eh, peluang itu ada pada lulusan di setelah 1988A dan 1988B. Di situ misalnya ada eh, eh, Marskal Madya Adiawan Martono Pangkogap Wilhan II itu lulusan AAU 1989. Juga masih ada kemudian Marskal Madya Samsurijal itu komandan Sesko TNI juga lulusan AAU 1990. Ini masih punya peluang. Dan yang muda lagi ada seperti Marskal Madya Teddy Rizal Hadi itu komandan Kodiklat Angkatan Udara dan juga eh, Marskal Madya Muhammad Tony Harjono yang menjabat Pang, Pangkohanutnas. Nah ini kan eh, sekarang istilah Pangkoop Sutnas. Ini pernah menjadi eh, sesmilnya eh, Jokowi karena bisa dibilang orang dekatnya Presiden Jokowi. Tapi apakah kemudian akan mengambil posisi yang dari muda karena masih masih jauh usia pensiunnya baik Tony Harjono maupun eh, Maruli Simanjuntak. Nah, tinggal kemudian bagaimana hak prerogatif presiden, menurut saya jangan hanya karena kedekatan dengan presiden, tapi yang paling diperlukan adalah kematangan, profesional, dan juga punya integritas dan pengalaman yang cukup, bukan sekedar kedekatan dengan presiden. Begitu, Bung Hersu. Artinya begini ya, kalau kemudian masa jabatannya usia pensiun dari Pak Dudung dan Pak Yudo ini tidak diperpanjang, peluangnya itu nanti kita lihat ada yang dari bintang, karena Anda menyebut tadi kemungkinan Kepala Staf Angkatan Udara dan Laut kelihatannya mungkin tipis peluangnya. Jadi ada kemungkinan mereka yang muncul menjadi Kepala Staf Angkatan Darat gitu misalnya, itu nanti mungkin hanya dalam waktu hitungan berapa jam dia udah bisa jadi Panglima TNI dong, peluangnya Bung Ginting. Iya, persis. Jadi yang penting dia pernah bintang 4, Bung Hersu. Mau dia 1 hari, 2 hari, bisa berpeluang untuk menjadi Panglima TNI. Kita tahu kasus Muldoko itu termasuk Panglima TNI yang posisi jabatan kasatnya hanya selama sekitar 3 bulan aja, Bung Hersu, langsung lanjut menjadi Panglima TNI. Jadi sangat memungkinkan situasi dinamika politik itu memungkinkan presiden mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita tunggu saja presiden kira-kira mengambil yang seperti apa. Kita tentu mengaitkan dengan situasi politik menjelang pemilu. Kita tahu sebelum pemilu aja ada kasus Rempang yang sangat menghebohkan, Bung Hersu, sampai Panglima TNI juga marah begitu ya. Artinya ada situasi keamanan yang tidak terkendali. Nah, kalau itu tidak terkendali di ibu kota, seperti apa kemudian penanganannya? Biasanya tentu akan lebih memilih perwira angkatan darat untuk menjadi Panglima TNI, dan dalam beberapa kasus menjelang pergantian kepemimpinan nasional itu eh, Panglima TNI dijabat oleh angkatan darat. Kenapa? Karena pemilu itu berlangsung di daratan. Kemudian wilayah angkatan darat dalam pengertian jika polisi tidak sanggup, maka kemudian kewenangan itu polisi bisa meminta bantuan
Angkatan Darat untuk membackup sisi keamanan. Tentu yang didahulukan adalah kalau dalam situasi seperti Rempang mestinya eh, adalah pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setempat dulu melalui Satpol PP. Kalau tidak selesai ya polisi, polisi juga ada rentetan, misalnya Binmas dulu, Sabara dulu, baru terakhir Brimob. Kalau tidak sanggup baru bisa minta bantuan TNI. Jadi bukan TNI di depan, TNI tetap membackup eh, polisi. Begitu juga di situasi keamanan menghadapi kemungkinan distabilitas atau instabilitas politik nasional yang tidak terkendali, maka dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk bisa menanggulangi eh, potensi ancaman gangguan ketertiban nasional itu, Bung Hesu. Jadi artinya kalau siapapun ini kalau katakanlah dipilih dari angkatan udara atau angkatan laut rasanya mungkin tidak seperti yang disebutkan nggak mungkin dari satu laut ke laut gitu ya. Ini akan ada dua Iya, dua bintang baru, dua jenderal baru dong ya karena jenderal yang pertama itu otomatis dia langsung menjadi Panglima TNI dan posisi yang ditinggalkan akan muncul apakah sebagai terutama sebagai kepala staf gitu nanti akan ada diisi pos baru pejabat baru lagi gitu ya. iya. Jadi memang kalau kelihatan polanya eh, Presiden Jokowi, dia lebih dia lebih merasa enjoy, merasa nyaman, merasa aman kalau itu dari lingkaran dekatnya gitu. Kecuali dalam kasus Jenderal Dudung Abdurrahman itu bukan darah biru istana, Bung Hesu, tapi di beberapa posisi kan seperti Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrat, kemudian juga Kepala BNPB, itu kan baik Letjen Suharyanto pernah jadi Sekmil Presiden, kemudian Agus Subianto juga pernah menjadi Komandan Pas Pampres, Maruli Simanjuntak pernah menjadi Komandan Pas Pampres, itu dekat dengan Presiden Jokowi sama dengan eh, Jenderal Andika Perkasa waktu itu pernah menjadi komandan Pas Pampres. Jadi di luar perhitungan waktu itu kan Jenderal Dudung Abdurrahman yang bukan darah biru tapi dianggap mampu bersikap tegas dan bisa diandalkan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak tahu apakah di luar Suharyanto kemudian juga Agus Subianto dan Maruli, tentu yang paling kuat di sini adalah eh, Letnan Jenderal Rudianto yang posisinya strategis memegang posisi Kabais TNI. Ada juga memang Eko Margiono yang sekarang menjadi Komandan Kodiklat TNI pernah juga menjadi Pangdam Jaya, Panglima Kostrat, tapi kemudian ternyata bukan dia yang menjadi Kasat, Hmm. malah kemudian Jenderal Dudung Abdurrahman. Jadi peluang Eko Margiono masih ada, walaupun kesempatan itu sepertinya hilang ketika dari Panglima Kostrat kemudian digeser ke Mabes TNI jadi Kasum, lalu bukan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kita masih lihat dinamika yang berkembang, apalagi upaya opsi perpanjangan masa pensiun itu tentu ini merupakan opsi yang sangat mungkin terjadi. Apa yang dikemukakan oleh Mutia Hafid, Ketua DPR, itu tentu ada pesan juga Ketua Komisi Satu dari ya. istana bahwa ya tunggu tunggu kemungkinan opsi ini dilakukan. Jadi bukan bukan apa ya istilah bukan tiba-tiba tapi memang sudah diskenariokan. Jadi ada skenario menjadikan Dudung Abdurrahman sebagai Panglima TNI atau skenario kembali memperpanjang usia eh, Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Karena memang kita tahu usia Panglima TNI ini kan eh, hanya setahun ya sama seperti Andika. Jadi Ya, ya. diharapkan pengganti Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Udara adalah orang yang masa pensiunnya paling tidak 1,5 sampai 2 tahun lagi, Bung Hersu, karena supaya yang bersangkutan bisa memegang kemudian posisi
Panglima TNI, bukan kemudian sekedar 1 tahun lagi, karena pergantian kepemimpinan nasional kan baru terjadi pada 20 Oktober 2024. Jadi diperlukan juga perwira yang masih usia pensiunnya di atas Oktober 2024. Begitu Bung Hersu. Ya, jadi kalau kita bicara soal opsi perpanjangan, kelihatannya seperti Anda sebutkan tadi, Pak Dudung itu punya peluang besar ya. Karena tadi menurut Anda soal pemilu yang saya kira mungkin dari TNI Angkatan Darat lebih kompeten dalam soal ini karena bagaimanapun pemilunya di darat seperti Anda sebutkan tadi. Yang kedua, jangan lupa bahwa kasus Rempang ini sekarang ini membuat Pak Yudo Margono juga dalam sorotan publik, begitu ya, Bung Ginting? Ya, betul. Ini kan yang menjadi sorotan publik adalah Yudo Margono dianggap tidak berhasil, Bung, dalam penanganan kasus Sandera di Papua. Kemudian ini kasus Rempang juga. Eh, Artinya statement-statement beliau ini menjadi blunder. Komunikasi publiknya bisa dibilang eh, orang-orang komunikasi publik bisa bilang bahwa ini komunikasi yang buruk dari Panglima TNI. Mestinya yang mengatakan cukup Kapuspen gitu. Kalau Kapuspen salah, maka bisa diperbaiki oleh Panglima TNI. Tapi kalau Panglima TNI salah, bagaimana memperbaiki? Ya paling nggak seperti Anda sebutkan, beritanya dicopot segala macam. Tapi orang udah terlanjur, Ya, ini ya, ya. beredar, beredar dan viral. Jadi bahaya sekali kalau Panglima TNI Yudo Margono kembali melanjutkan posisi Panglima TNI di masa eh, kampanye pemilu. Situasi pasti panas ya, apalagi ini kan tidak ada incumbent lagi, Bung Hersu, ya. Yang tampil adalah orang-orang baru yang menjadi calon pemimpin nasional. Jadi saya kira peluang Yudo kalau kasus ini bisa kemudian dievaluasi juga oleh Komisi 1, pasti akan meminta pertanggungjawaban apa maksud pernyataan piting saja rakyat yang ngeyel, kan kira-kira begitu. Ya, 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 ya. Mestinya ini kan didekati dengan pendekatan yang humanis gitu ya. Pendekatan humanis, kemudian ini juga rakyat kita, gimana pun juga mestinya TNI belajar, pemerintah Provinsi Kepri juga belajar ketika eh, Pemprov Jawa Tengah yang waktu itu dipimpin oleh Bibit Waluyo bisa menyelesaikan persoalan di Purworejo ya, soal eh, batu yang harus diambil, dan itu diselesaikan dulu oleh pemerintah provinsi. Harus selesai dulu urusan, mana pihak-pihak yang tidak setuju itu dulu didekati, bukan kemudian ada yang tidak setuju tetap kemudian dipaksakan proyek atau penggusuran itu berjalan. Ini akan berdampak pada situasi keamanan nasional. Jadi saya kira jangan malu untuk belajar dari pemerintah-pemerintah provinsi yang berhasil menyelesaikan konflik dengan rakyat. Begitu juga pimpinan TNI harus seperti itu. Jadi tidak tidak bisa operasi hankam rata itu dalam Undang-Undang Dasar pasal 30 itu tidak ada operasi yang tidak melibatkan rakyat. Harus menyertakan rakyat supaya tidak terjadi gejolak seperti di Rempang. Jadi kalau ini tidak menghadirkan rakyat, kemudian akan berhadapan antara aparat TNI dan Polri dengan rakyat. Dan ingat loh, TNI itu membackup Polri, bukan kemudian TNI di depan yang berhadapan dengan rakyat. Menurut saya itu yang harus diperbaiki, eh, upaya komunikasi sosial pembinaan teritorial TNI, dan jangan ada lagi kalimat-kalimat yang menyakitkan hati rakyat menurut saya, seperti pernyataan Laksamana Yudo. Saya tentu menyesalkan pernyataan itu, Bung Hersu. Ya, oke. Ini memang ini sekarang kalau Anda betul tadi kalau Anda cek ini video ini kan pernyataan Pak Yudo ini ketika memberikan pengarahan kepada para kepada apa ini Panglima Pangdam ya. Pangkotama ya. Pangkotama ya, Pak Pangkotama mengenai netralitas pemilu. Itu kan sebenarnya yang kita Ya. TNI tentang pemilu dan itu diunggah di YouTube channelnya Puspen TNI dan
setelah itu jadi viral karena itu kan menjadi rujukan dan itu sumber berita resmi gitu. Sekarang sudah di take down itu videonya. Tidak, kalau Anda buka lagi Oh putusan TNI gitu kan. ya. Iya, iya. Tapi Ya udah artinya kan terkonfirmasi. menyadari ada kekeliruan ya. Kalau pimpinan TNI aja seperti itu, bagaimana kemudian mengendalikan bawahannya? Menurut saya nggak begitu mestinya. Ini internal yang harus diselesaikan dengan pendekatan humanis. Ingat loh, Undang-Undang TNI berbicara tentang Undang-Undang Dasar mengemukakan tentang Sishankam Rata pasal 30 ayat 2. Jadi itu tadi, tidak ada operasi baik polisi maupun TNI yang tidak melibatkan rakyat. Tidak ada, termasuk dalam penanganan kasus di Rempang, kemudian kasus penyanderaan di Papua, itu harus melibatkan rakyat. Rakyat harus dirangkul, mana yang belum setuju, mana yang sudah setuju. Kalau sudah setuju, baru dilakukan pendekatan teritorial. Kalau yang tidak setuju, masih dilakukan pendekatan secara intelijen, penggalangan supaya eh, satu suara dulu. Kalau kemudian memberontak ya baru dengan operasi tempur. Jadi ada tahapan-tahapannya, bukan kemudian main piting begitu aja. Tahapan ini saya kira tidak dilalui oleh Panglima TNI. Dalam pembinaan teritorial tidak begitu, Bung Hersu. Jadi saya kira ini kritik keras saya kepada pimpinan TNI, kepada Mabes TNI untuk menyelesaikan masalah dengan rakyat tidak boleh dengan cara-cara seperti itu. Tegas tapi bukan berarti kasar begitu. Jadi artinya kalau balik lagi dalam konteks tadi, konteks perpanjangan masa jabatan, kalau memang ada niat itu, ini termasuk dalam bahan evaluasi yang akan menentukan presiden gitu ya. Saya kira eh, pernyataan Yudo ini akan dievaluasi menjadi masalah juga, Bung Hersu, kalau kemudian usia dia diperpanjang dengan pernyataan-pernyataan ini akan ada penolakan-penolakan terutama juga dari DPR. Kita tahu bahwa ini kan kritis gitu ya di DPR juga, apa urgensi perpanjangan usia pensiun gitu. Kalau kemudian itu akan menghambat bottleneck gitu. Jadi di atas makin besar. Jadi menurut saya memang salah satu solusinya adalah seperti Undang-Undang Polisi tahun 2002 itu bisa diperpanjang bagi perwira tinggi yang dibutuhkan sampai 60 tahun. Bukan berarti semua perwira sampai 60 tahun. APBN nggak cukup, Bung, untuk membiayai begitu banyak perwira tinggi. Jadi cukuplah satu dua yang diperpanjang itu masuk akal. Jadi kelihatannya jalan tengahnya seperti itu. Usia pensiun 60 kemungkinan tidak dikabulkan, tapi jalan tengahnya adalah komprominya adalah hanya untuk beberapa yang dibutuhkan menurut kepentingan hak prerogatif presiden, maka bisa diperpanjang. Eh, kita tahu pernyataan Ketua MK juga silahkan bandingkan dengan usia pensiun di sejumlah negara. Kan ada yang 63, 65, 67, seperti itu. Apakah kemudian TNI cukup punya dana kalau perwira, terutama perwira tinggi sampai usia 63, 65, 67. Jadi menurut saya komprominya adalah 60 tahun bagi perwira yang dibutuhkan. Maka kemudian peluang ini ada pada Jenderal Dudung Abdurrahman dan juga eh, Marskal Fajar Prasetyo jika ini diperpanjang dibutuhkan. Kedua orang ini punya peluang untuk menjadi Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Begitu, Bung Hers. Baik, terima kasih Bung Selamat Ginting. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute